يا أيها المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان وكفى بها من نعمة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama nyari sambungan kepada Nabi Muhammad, nyari rasa-rasa terkait rasa kita kepada Nabi Muhammad. Kita bersama-sama mengekspresikan rindu dan cinta kita kepada Nabi lewat perkara-perkara yang ditulis oleh para ulama kita yang mencatatkan tentang sejarah hidup Nabi Muhammad dengan cara yang singkat, dengan cara yang pendek, dengan cara yang indah, dengan cara yang dikasih nada-nada sehingga kita pun juga merasa tidak terlalu istilahnya nggak kayak denger nih pengajian, nggih mboten. Jangan kalau membaca maulid kan ada nyanyinya, ada sholawatnya, ada istighfarnya, ada minta ampunnya sambil baca-baca terjemahannya. Jadi rasa-rasa itu dimasukkan lewat lisan-lisan para ulama kita masuk ke dalam hati dan sanubari kita dengan cara yang ringan, dengan cara yang gampang, dengan cara yang yang paling gampang untuk masuk ke dalam diri kita. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencabut rasa-rasa yang semacam ini pada anak cucu kita, tidak ngambil perkara-perkara yang semacam ini dari orang-orang setelah kita, sehingga mereka pun bisa merindu kepada Nabi, mereka pun bisa mencinta kepada Nabi, mereka pun kenal sama nabinya, kenal sama manusia yang akan menjadi pembawa syafaatnya. Jadi yang semacam ini kita minta sama Allah Ta'ala untuk selalu ada dan selalu ada kepada generasi manapun, sampai pada akhir dunia ini, sampai di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menerbitkan matahari dari arah barat. Dan semoga pada saat itu anak cucu kita sudah tidak ada semuanya, karena seburuk-buruknya manusia adalah yang mendapati terjadinya hari kiamat, dan hari kiamat itu tidak akan terjadi kecuali kepada seburuk-buruknya manusia, orang yang tidak sholat, anaknya orang yang tidak sholat, cucunya orang yang tidak sholat, cicitnya orang yang tidak sholat. Insya Allah akan terjadi pada masa yang semacam itu. Maka kalau kita lihat sekarang masjid-masjid masih ramai, pengajian-pengajian masih ramai, orang-orang berzikir masih banyak, orang-orang berlomba-lomba melakukan kebaikan masih banyak, maka fa insya Allah, insya Allah saya tidak bisa janjikan, tidak janji cedek ke pondoknya, saya tidak janji. Tapi yang jelas insya Allah, menurut berita yang didapatkan oleh para ulama-ulama kita, kalau generasinya masih baik semacam itu, maka insya Allah kiamatnya nggak akan terjadi di kaum tersebut. Dan yang sedang kita lakukan di sini adalah nyari ta'alluq, nyari gantungan-gantungan, nyari gantungan-gantungan rasa, nyari gantungan-gantungan pengetahuan, nyari gantungan-gantungan pemahaman, nyari gantungan-gantungan sifat-sifatnya Nabi Muhammad yang bahkan mulai dari zaman awal sekalipun sudah dilakukan oleh orang-orang pada saat tersebut. Jadi kalau orang-orang sekarang mengatakan apa maulidan itu tidak ada dalilnya, tidak enek dalile lah, bid'ah lah dan lain sebagainya. Mungkin gelarannya tidak ada di zaman Nabi, tapi pencarian rasanya itu sudah ada semenjak zaman Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diceritakan oleh para ulama kita Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Sinten Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain niku? Dua orang cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra-putra dari perempuan yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu putra-putranya Sayyidah Fatimah Zahra. Dikatakan beliau berdua ini, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ini mendapati hidup bersama Nabi, mendapati duduk bersama Nabi, mendapati ditenteng-tenteng, digendong-gendong sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cuman sampai
usia beliau sebelum balik. Jadi Sayyidah Fatimah menikah setelah hijrah. Rasulullah tinggal setelah hijrah di negeri Madinah itu cuma sekitar 10-an tahun. Jadi yang pasti Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ini tidak mendapati Nabi, istilahnya kakeknya sudah meninggal sebelum beliau berdua ini menginjak usia 10 tahun. Jenengan eleng-eleng sekarang, ketika jenengan di bawah usia 10 tahun, rekam jejak ataupun memori-memori sejarah yang terpatri di dalam pikiran-pikiran kita itu seberapa banyak. Lek jenengan usia SMP seeleng, aku senenganku kayak ini penekan nenggone uwit sana, makan anggrung di sana, sepedaan di sana, koncoku iki. Lah lek umurnya sudah 30 tahun. Lek umurnya sudah 40 tahun, lek umurnya sudah 50 tahun, jenengan gapruan karo konco SD lo ndak kenal. Iki sopo ya? Dia ndak kenal Anda ndak kenal dia. Jadi memorinya sedikit. Maka dikatakan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ini pernah suatu hari beliau berdua ini datang di usianya yang masih belia juga, di bawah usia 15 tahun. Mereka berdua ini pergi mendatangi salah seorang pamannya yang bernama Hindun bin Abi Halah. Hindun bin Abi Halah ini putranya Sayyidah Khadijah dari suami sebelumnya, sebelum menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berarti nopo pamane gitu, pamannya beliau. Jadi mendatangi pamannya beliau, setelah itu nanya kepada Hindun ini, nanya kepada Hindun ini laki nggih. Hindun bukan perempuan ini. Jadi Hindun itu salah satu nama yang bisa dipakai laki-laki ataupun juga perempuan. Ada nama-nama yang khusus laki-laki, ada nama-nama yang khusus perempuan. Tapi ada nama-nama yang bisa dipakai laki-laki, juga ada bisa dipakai perempuan. Termasuk diantaranya adalah Hindun. Jadi lek Hindun ini durung mesti wedok. Wong Indonesia biasanya Hindun ini ya wedok. Jadi Hindun ini pamannya beliau berdua ini nanya, wahai paman, sifni Rasulillah, sifatkan kepadaku seperti apa sih kamu mendapati Nabi Muhammad itu sosok yang seperti apa, kayak apa Nabi Muhammad, gimana sifat-sifatnya, seperti apa modelnya, seperti apa bentuknya. Karena beliau pun juga setelah sepeninggal dari Nabi mengais-ngais rasa tersebut, nyari-nyari rasa tersebut, mencoba untuk ngingat-ngingat kembali masa-masa ketika bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab sama pamannya, sama Hindun ini, beliau menjawab, kanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah sosok yang fahman, mufakhaman, yatala'la'u nuruhu kal badri. Kamu kalau mau nginget-nginget tentang Nabi Muhammad, yang paling tampak pada diri Nabi Muhammad, yang selalu dirasakan oleh orang-orang yang duduk bersama Nabi Muhammad, yang dirasakan sama orang-orang yang ngaji sama Nabi Muhammad, yang dirasakan sama orang-orang yang dengarkan kata-katanya Nabi Muhammad, yang jelas Nabi Muhammad itu sosok yang fahman, mufakhaman, orang yang badannya aja bercahaya luar biasa. Seseorang yang ketika keberadaannya hadir bersama kita, yunawwiru bihi kulla syai', semua yang ada di sekitarnya ikut bersinar. Beliau mulia, memuliakan orang lain. Beliau tinggi, meninggikan orang lain. Beliau baik, memperbaiki orang lain. Itu yang ada pada diri Nabi Muhammad. Karena Nabi fahman, mufakhaman. Beliau adalah orang yang luar biasa indah. Semua yang ada pada dirinya indah. Tatapan wajahnya indah, omongannya indah, senyumannya indah, perangainya semuanya tanpa celah. Semuanya tidak ada yang bisa kita cela pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang kalau kenal sama Nabi, ndak cinta sama Nabi itu mustahil. Orang yang ndak cinta sama Nabi pasti ndak kenal sama Nabi. Orang yang ndak senang sama Nabi mesti ndak punya rasa atau ndak mencari rasa tersebut pada diri mereka. Mereka ndak mau nyari
nabiku, seperti apa yang akan menjadi penolongku, gimana ketika beliau begini, gimana ketika tidak mau nyari. Jadi di sini karena Nabi fahman mufahaman, setelah itu ya tala'la'u nuruhu kal badri. Kamu kalau mau mengibaratkan tentang Nabi Muhammad, cahayanya itu terang benderang, nampak nyata, sama persis seperti ketika kita itu melihat kepada bulan purnama. Persis seperti itu. Tidak akan ada yang tidak bisa melihat Nabi Muhammad. Tidak akan ada yang tidak bisa melihat jelas tentang Nabi Muhammad. Tidak akan ada yang tidak akan merasakan cahayanya Nabi Muhammad. Tidak akan ada yang dikecewakan oleh cahayanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cucunya Nabi, hidup sejaman dengan Nabi, sezaman. Ada momen-momen usia mereka di mana mereka bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka pun merasakan perpisahan tersebut. Mereka merasakan kehilangan tentang Nabi Muhammad tersebut, sehingga mereka pun mencari-cari rasa, nyari-nyari rasa. Jadi kalau ada orang sekarang mengatakan ngapain maulutan, ngapain ngerayain ulang tahunnya Nabi, ngapain bikin gelaran baca sholawat bareng-bareng, ngapain berdiri untuk ketika mahalul qiyam itu berdiri itu ngapain, percuma, ndak ada gunanya, ndak ada pahalanya. Kalau ada orang mengatakan seperti itu, jenengan jawab, ini sebatas ini, yang seperti ini yang hanya mampu bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan untuk nyari rasa ini sekedar ini, ya cuman sebatas ini, ya hanya yang semacam ini, yang hanya semacam ini. Kita terpaut masa 1400 tahun sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal selamatnya kita bergantung sama Nabi, syafaatnya kita ada di genggamannya Nabi, masuk ndaknya kita ke dalam surga beliau yang megang kuncinya. Terus lek awake dhewe ndak duwe rasa, kita ndak punya sambungan, kita ndak punya kerinduan, kita ndak punya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kira-kira nanti di akhirat kita setor muka, ya Rasul, selamatkan saya. Katanya Nabi Muhammad apa? Yang punya rasa lebih banyak, nanti awakmu keri. Nah, awake dhewe dikerek nih sama Nabi piye terusan? Kalau kita dikipat nih sama Nabi piye terusan? Kalau kita ndak diseret sama Nabi terus gimana? Kalau kita ndak mengucapkan salam mulai dari sekarang, kalau kita ndak bersolawat mulai dari sekarang, kalau kita ndak nyari kedekatan mulai dari sekarang, lewat apa? Nyarinya gimana? Nyarinya terus kita mau dapatnya cinta sama Nabi Muhammad ini lewat siapa? Lewat umatnya, lewat umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu adalah beban terberatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perbaiki diri kita, minimal awake dhewe ndak ngabot-ngaboti Nabi. Minimal kita ini jadi orang yang baik, minimal kita ini memantaskan diri kita untuk menyelamatkan diri kita terlebih dahulu. Kita jaga mata kita, kita jaga pandangan kita, kita jaga omongan kita, kita jaga langkah kaki kita jaga muamalah kita dengan sesama. Jangan sampai ada yang tersakiti oleh kita, jangan sampai ada yang terbebani oleh kita, jangan sampai ada orang-orang yang akan nuntut kita di akhirat nanti. Yang punya urusan sama orang selesaikan, yang punya salah sama orang minta maaf sekarang juga, yang punya tanggungan sama orang bayarkan sekarang juga. Minimal apa? Minimal kita ndak ngabot-ngaboti Nabi. Minimal kita ndak jadi bebannya Nabi. Setelah itu apa? Setelah itu
kita tebarkan kebaikan kepada sesama. Nggih, lek iso nulungi katek harta ya pakai harta. Yang bisa nolongnya pakai ilmu ya pakai ilmunya. Yang bisanya pakai omongan ya pakai omongannya. Yang bisanya pakai tanda tangan ya pakai tanda tangannya. Nggih, apapun yang menjadi nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita, yang ada di dalam genggaman kita, yang ada di dalam kekuasaan kita, kita pakai, kita persembahkan, kita haturkan untuk nyari rasa kepada Nabi, untuk nyari cinta kepada Nabi, untuk nyari pemantasan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu kita tidak banyak, waktu kita terbatas dan amat sangat terbatas. Lek aku kuwae lek apiku tak umur 60 tahun, yo lek sampai umure. Nggih nombo. Abah saya itu cita-citanya ya panjang, Bu. Nggih. Abah saya itu cita-citanya pengennya engko rutinan nih sampai umurku 90 tahun sampai 100 tahun, pengennya itu selalu bikin rutinan-rutinan. Bahkan setiap kali saya yang bagian nge-share undangan itu selalu abah saya itu bilang tulis di depannya itu rutinan perayaan Maulid Nabi. Nggih. Kita ndak bisa merayakan Maulid Nabi setiap hari yo setiap bulan. Kita ndak bisa setiap bulan yo 2 bulan sekali. Kalau kita ndak bisa 2 bulan sekali yo 3 bulan sekali. Ndak iso yo setahun sekali. Nggih. Makanya beliau mampu untuk bikin gelaran perayaan itu setiap bulan, nggih, setiap 8 dino sekali, dan selalu di depannya itu ditulisi Maulid perayaan, nggih. Merayakan kelahirannya Nabi. Ndak bulan Maulid loh, masih yo ndak bulan Maulid. Cuman ini sebatas yang kita mampu, sebatas ini yang kita bisa, yang kita mampu untuk nyari sambungan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muga-muga yang sedikit ini diterima. Muga-muga rasa-rasa yang tidak seberapa ini Rasulullah berkenan untuk menerima, berkenan untuk gembira, berkenan untuk tersenyum kepada kita, berkenan untuk membuka hatinya untuk menyelamatkan kita, berkenan untuk membawa kita bergabung bersama manusia-manusia yang terindah yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bulan Maulid ini bulannya rasa. Bulan Maulid ini bulannya kita ngembangkan rasa. Nggih. Dan kalau masuk bulan Maulid awake dhewe rindunya kan bareng-bareng. Nggih. Mulutane bareng-bareng. Yang bersama-sama itu biasanya loh nggih. Nggih. Yang bersama-sama itu biasanya orang lebih sungkan untuk ndak membukakan diri untuk kita. Kayak kita misalkan jenengan bareng-bareng, ayo Bu, bareng-bareng kita pergi ke rumah salah seorang teman kita, misalkan gitu. Nggih. Jenengan mau datang sendirian, nggih, jenengan mau datang sendirian padahal masih ada cekcok. Misalkan jenengan punya utang durung dibayar. Nggih. Nah, kayak saya kalau datang ke rumahnya dia kalau sendirian koyoke wonge lek ndak arep bayar orang usah rene. Sempat ngomong gitu misalkan. Jenengan mau datang sendirian, aku lagi ada masalah sama dia. Saya lagi bermasalah sama orang tersebut. Tak ngejak ibu-ibu Darussalam bareng-bareng ngunjungi rumah orang tersebut. Ini kira-kira tuan rumahnya mau ndak bukakan pintu ini? Nggih. Didelok arep dibukane enek sing utang karo aku urung dibayar, ora dibukane jamaah sak Darussalam teko gitu. Oh, enek Kak Minah barang, enek Umi Kak Minah barang, enek Acile Kak Minah barang, kok sungkan ndak bukakan. Nggih. Kita kalau dobrak bersama-sama, kalau kita pergi bersama-sama, jalannya bersama-sama, yo pertama nggih enak, nggih nyaman, nggih nggak sungkan, nggak sungkan. Kita kalau mau sungkan-sungkanan sama Nabi, istilahnya ngeten, kita lisan yang kita pakai untuk sholawat, baca ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ini lisan yang kita
baca sholawat, kita pakai baca sholawat, kita pakai baca pujian-pujian kepada Nabi, nyebut-nyebut namanya Nabi, minta ampun kepada Allah Ta'ala pakai namanya Nabi. Ini keluar dari majelis yo dingge ghibah biasane ngian. Yo dingge ngomong ne wong yo an biasane. Yo dingge nyelatu wong biasane ngian. Yo biasane yo dingge ngerendahkan orang lain juga. Ini lisan yang sama, lidah yang sama, bibir yang sama. Nggih, apa ndak sungkan? Nggih. Nabi Muhammad misalkan ngomong, "Saiki sholawatan," kayak ini riba. Bersolawatan riba. Nggih, habis katanya cinta sama Nabi, katanya seneng sama Nabi, katanya nyari sambungan-sambungan kepada Nabi. Tapi ternyata yang buruk-buruk dari kita ini belum sembuh. Yang buruk-buruk dari kita ini masih jadi luka-luka menganga. Yang ada keburukan yang ada pada diri kita ini masih kita buka besar seperti itu, nggih. Sehingga kalau misalkan Nabi Muhammad mengatakan ini lisan harusnya ndak pantas untuk dipakai memuji saya yang mulia, nggih. Tapi karena kamu tetap melakukannya, karena kamu terus-terus melakukannya, muga-muga sing elek-elek iki mang sembuh, nggih. Seperti yang dikatakan sama Habib Umar, kayyuziha anil qulubir rona. Sesungguhnya orang ketika nyebut-nyebut tentang Nabi, baca tentang sejarah hidupnya Nabi, ini sing elek-elek ning jero hati, di dalam hati itu luntur juga bersama dengan kalimat-kalimat mulia kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu harapannya kita, golek rasa, nggih, golek rasa. Kalau para sahabat yang ada di sekitarannya Nabi aja tetap dan selalu berusaha untuk nyari rasa tersebut, maka kita sebagai umat yang terpaut waktu jauh sekali dari Nabi Muhammad lebih pantas lagi untuk melakukan hal-hal yang semacam ini, untuk bikin gelaran-gelaran yang semacam ini. Apa ndak seneng jenengan kayak kemarin kita kumpul-kumpul di Kron niku, nggih. Nah, napa piye? Tahun ngarep nggih. Kalau misalkan sekarang nggih. Moga-moga Sayyidah Halimahnya mau datang lagi, nggih. Mugi-mugi beliaunya berkenan lagi datang ke kita, ngobati apa yang ada di dalam diri kita, ngasih penjelasan-penjelasan indah dari lisan mulia beliaunya. Dan insyaallah beliaunya mau, muga-muga. Kita lanjutkan pembahasan kita bab jenazah. Tidak apa-apa, maulid jenazahan. Saya sudah menyiapkan boneka, jadi permisalan taruh di depanmu. Dibuka. Ini jenazahnya lucu tapi tidak apa-apa, pink. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kita kemarin sudah bahas tentang persiapan jenazah sebelum jenazah itu. Jadi ketika adabul muhtadhar atau adabnya orang yang sedang menghadapi sakaratul maut, termasuk talqin la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah selalu di telinga-telinga mereka, di telinga-telinga mereka, dibantu juga dengan bacaan surat Yasin dan juga surat Ar-Ra'd seperti yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pernah mengatakan, "Iqra'u ala mautakum surat Yasin." Bacakan kepada orang-orang yang meninggal di antara kalian itu surat Yasin. Sebagian ulama mengatakan itu untuk orang yang sebelum meninggal sekalipun sampai setelah meninggal. Sebelum meninggal kita bacakan surat Yasin untuk mempermudah jalannya ruh ketika keluar, karena pada saat itu adalah saat di mana banyak sekali malaikat yang berkumpul mengelilingi
calon jenazah tersebut untuk ngangkat perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit, memisahkan antara ruh dengan jasad orang tersebut. Setelah itu para ulama juga mengatakan setelah meninggal pun juga disunnahkan untuk membaca surat Yasin. Bahkan sebagian ulama mengatakan di dalam hadis, walaupun hadisnya tidak sampai ke hadis yang tinggi derajatnya, tapi ada periwayat hadis yang mengatakan barang siapa yang baca surat Yasin untuk orang tua mereka sepeninggal mereka. Jadi seorang anak yang ditinggal wafat oleh orang tuanya dan dia menziarahi orang tuanya setiap hari Jumat, bacakan Yasin untuk orang tuanya ketika dia itu berziarah, maka dikatakan Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa orang tersebut sebanyak huruf yang dia baca dari surat Yasin. Jadi sebenarnya baca Yasin untuk orang yang meninggal ini yang pertama kali dapat faedahnya yang baca, bukan yang dibacakan. Jadi yang pertama dapat manfaatnya bukan si mayit, tapi kita yang membacakan surat Yasin tersebut, mulai dari kita baca Bismillahirrahmanirrahim atau A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pada saat itu juga Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa kita sebanyak lafaz-lafaz, huruf-huruf yang kita baca dari surat Yasin tersebut. Di dalam riwayat yang lain juga dikatakan barang siapa yang menziarahi orang tuanya setiap Jumat atau orang kakeknya atau neneknya, pokoknya sesepuhnya, orang yang ada di atasnya setelah mereka meninggal, setiap Jumat kita datangi, kita bacakan Yasin kepada mereka, hal itu bisa menjadi penyebab berbaliknya urusan antara dirinya dengan orang tuanya. Maksudnya gimana? Bisa jadi ketika orang tuanya ini meninggal, dia dapat cap sebagai anak yang durhaka kepada orang tuanya, tapi karena dia membacakan Yasin setiap Jumat, mendatangi ziarah ke makamnya setiap minggunya, maka dengan berjalannya waktu Allah Ta'ala akan berkenan menggantinya namanya atau kedudukannya yang durhaka kepada orang tuanya menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Jadi ziarah kepada orang yang sudah meninggal itu sangat dianjurkan. Apa ndak kakean setiap Jumat mendino lo ndak kakean. Jenengan misalkan, apalagi kalau rumahnya jenengan sebelahan sama makomnya misalkan. Sebelahnya makomnya ibuke, habis itu sebelahnya rumahnya. Yo mbok dingu sehari misalkan tiap pagi. Walaupun misalkan Yasinan kedawan Yasin niku lho cuman berapa menit? 5 menit. Kalau kita lagi ziarah kayak kapan hari itu, kita ziarah ke Gresik, ke Sunan Giri, habis itu ke tempatnya Habib Abu Bakar, ke Maulana Maulik Ibrahim, habis itu ke Surabaya, ke Ampel. Jenengan hitung niku berapa Yasin yang kita baca. Di setiap tempat kita baca Yasin. Bisa dalam sehari itu bisa 5 kali, 6 kali kita baca Yasin. Tapi pas ndak ziarah kok angel men maca Yasin. Padahal kalau lagi ziarah gitu baca 5 kali, baru masih dikasih tahlil, bahkan kadang-kadang masih dikasih qasidah. Ndak berat, ndak lama, bisa tapi nyapa kok ndadak golek bayar dhisik. Yang gratis di rumah Yasinan, isuk Yasinan, awan Yasinan, sore Yasinan, sembarang ndak apa-apa. Dan itu semuanya selalu yang pertama kali dapat manfaatnya adalah kita. Baru kalau misalkan orang yang kita bacain ini memang orang-orang yang perlu kiriman, orang yang membutuhkan sedekah dari orang-orang yang hidup, baru itu akan dikirimkan kepada mereka. Kalau misalkan mereka orang-orang yang sudah diampuni sama Allah Ta'ala, kita bacakan Yasin untuk apa? Untuk mengangkat derajatnya mereka. Untuk mengangkat derajatnya mereka sampai ke tempat-tempat yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masuk ke bab mayusannu ba'da mautih. Jadi setelah meninggal, ini adab kita kepada jenazah yang telah meninggal. Yang sudah dipastikan
bahwasanya ruhnya ini sudah keluar secara sempurna sebelum dimandikan. Jadi pasca meninggal, tapi sebelum dimandikan. Ma'yusannu ba'da mautihi qabla ghusli. Yang pertama adalah taghmidu aineh. Jadi matanya ini, praktekkan Kak. Jadi ini misalkan matanya banyak jenazah itu yang ketika meninggal itu matanya melek. Biasanya matanya terbuka, mulutnya juga terbuka. Kenapa? Karena mereka ngikuti arah keluarnya roh. Rohnya kita itu keluarnya di mana? Di sini pusatnya, Bu. Ubun-ubun. Embun-embun, embun-embun, ubun-ubun, ini. Jadi di sini ini pusat terakhir perpisahan rohnya kita dengan jasad kita itu tempatnya di sini. Makanya ketika roh keluar, dia itu ngikuti arah dari roh, keluarnya roh tersebut. Jadi seringkali orang meninggal itu matanya itu melek, matanya melek, mulutnya ternganga. Kenapa kok mulutnya ternganga? Karena menjelang meninggal atau ketika orang dicabut nyawanya niku, dia merasakan haus yang luar biasa. Haus yang luar biasa. Makanya orang-orang Ansor, para sahabat-sahabat Ansornya Nabi, ketika ada orang-orang yang sedang ihtidur, ada orang-orang yang sedang sakaratul maut, sedang menghadapi sakaratul maut, mereka memilih untuk membacakan surat Al-Baqarah. Bukan Yasin lagi, Bu, Al-Baqarah. Sing diwacane surat Al-Baqarah. Setelah itu mereka nyediakan di sampingnya orang ini tadi air minum dingin. Jadi dibacakan Al-Baqarah sambil sedikit-sedikit dituangkan air di bibirnya mereka, dituangkan lagi, enggak banyak-banyak dan enggak dipaksakan, karena orang dalam kondisi seperti itu dia merasakan sakit yang luar biasa. Kalau misalkan kita nambah istilahnya, kalau misalkan kita ada salahnya, jenengan ketika sakit, jenengan kalau lagi sakit panas, sopo lagi batuk niku kan sensitivitas kita kan juga tambah, bojone teko, ya Allah, kok enggak dingu, aku lo panas. Anaknya cuman ngingu, mama kenapa belum sembuh? Mek ditekoki ngono tok, yo ndak dikasih air, yang enggak dipegang, yang enggak kan ini lebih sensitif, gitu. Lebih ada rasa yang biasanya kalau hari-hari kita lagi ndak sakit itu biasa aja, tapi pas sakit itu kayak. Makanya orang-orang sepuh-sepuh yang di rumah sakit yang nggak bisa ngapa-ngapain itu gampang marah-marah itu, karena mereka pengen melakukan hal-hal seperti biasanya tapi sudah tidak mampu lagi. Apalagi orang ketika sakaratul maut. Jadi sensitif sekali. Makanya ketika kita ngasih minum pun harus dengan cara yang lembut sekali. Orang-orang Ansor seperti itu. Jadi di samping orang-orang yang sakaratul maut, mereka bacakan surat Al-Baqarah sambil nyepaki air minum. Jadi rutin nanti sedikit-sedikit dikasih minum, sedikit-sedikit dikasih air. Airnya air putih dan dingin. Ojo soda gembira lho, Bu. Cepak soda gembira sebelah Zam-zam. Kalau punya Zam-zam kasih air Zam-zam. Kalau masih ada sisa yang waktu kita ziarah Temboro, air minum bekas celupannya jenggotnya Nabi Muhammad itu dicepaknya itu juga boleh. Apalah air-air yang kita anggap ada nilainya lebih di situ kita sediakan di samping orang-orang yang sedang sakaratul maut. Setelah itu, jadi orang ketika meninggal itu ngikuti arah ruhnya keluar. Makanya banyak yang melek dan mulutnya ini terbuka. Bahkan termasuk seperti hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Ummu Salamah, salah satu istrinya Nabi sebelum dinikahi sama Nabi punya suami namanya Abu Salamah. Abu Salamah ini meninggal, ketika meninggal seperti itu, matanya terbuka, setelah itu mulutnya itu nganga.
Para orang-orang yang ada di sekitarnya ini banyak yang merasa, ya Allah, padahal dia loh orang baik, padahal dia loh sahabatnya Nabi, padahal dia adalah seorang penghafal Al-Quran, padahal dia, tapi kok meninggal seperti itu. Maka dikatakan ketika Nabi Muhammad datang, Rasulullah melihat keadaannya Abu Salamah masih dalam keadaan matanya itu terbuka lebar, maka sama Nabi ditutup matanya, jadi dipejamkan matanya. Setelah itu dikasih ikatan di sininya, dikasih ikatan di kepalanya. Setelah itu Rasulullah mengatakan kepada keluarganya, sesungguhnya hakadzar ruh, seperti inilah ruh ketika dia keluar dari jasad seseorang, mata orang yang meninggal ini akan mengikuti arah tersebut. Bahkan dikatakan orang ketika meninggal itu dia juga melihat segala macam. Jadi ketika ruh mulai ada di kerongkongan, wala tafatis saku bisak, ketika kaki sama betis itu terpaut karena nahan rasa sakit yang luar biasa semacam itu, ketika ruh ada di sini, begitu ruh itu ada di kerongkongan, pada saat itu semuanya disingkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tempatnya di surga diperlihatkan surganya, yang tempatnya di neraka diperlihatkan juga tempatnya di neraka. Delok kabeh. Kalau pada saat dia meninggal, orang-orang tercintanya hadir untuk nyambut, dia pun juga melihat dengan jelas. Makanya banyak yang memilih. Jadi orang-orang mau itu orang baik maupun orang tidak baik, dua-duanya dalam keadaan terkejut tentang tempat mana yang akan dia tempati setelah mereka nanti meninggal dunia. Maka sama Nabi Muhammad dipejamkan matanya Abu Salamah. Setelah itu Rasulullah mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekitar situ, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Jangan ngomong apa-apa di tempat ini kecuali perkara-perkara yang baik. Jangan ngomongin tentang duniamu, jangan ngomongin tentang pekerjaanmu, jangan ngomongin tentang warisannya si mayit, jangan ngomongin tentang apapun, tunda dulu, jangan ngomongin tentang hal tersebut karena tempat ini sekarang sedang dipenuhi oleh para malaikat. Ketika kamu berdoa dengan doa-doa yang baik, mereka akan ikut mengamini. Ketika kamu ngomong tentang perkara yang buruk, mereka akan melaknat dirimu. Jadi kita jaga ucapan kita jaga omongan kita. Kalau misalkan kita mau tetap istilahnya untuk menghadirkan biar lebih rohaniyahnya itu biar lebih terasa itu gimana? Ucapkan semua orang yang ada di tempat tersebut sebaiknya mengucapkan istighfar, minta ampun untuk diri sendiri, minta ampun untuk si mayit, ataupun zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa yang diajarkan oleh para ulama diantaranya adalah Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Jadi maksudnya kita baca itu di mana-mana. Ketika ada orang meninggal itu Bismillah wa ala millati Rasulillah, Bismillah wa ala millati Rasulillah, Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ini yang terjadi di rumah saya ini bukan sesuatu yang biasa-biasa. Ada orang yang biasanya hidup bersama kita, bernafas bersama kita, makan sama kita, minum sama kita, mulai sekarang tidak akan bisa melakukan hal yang sama lagi bersama-sama. Bismillah, kita niatkan istilahnya awal mula kehidupan baru yang pasti akan berubah di rumah kita ini, kita mulai dengan nama Allah dan kita mulai juga selalu di atas agamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Itu jenengan dengung-dengungkan, dibaca, dipikirkan. Kalau ndak gitu istighfar, kalau ndak gitu kulhu, kalau ndak gitu yasin, kalau ndak gitu bikin hataman. Jangan repot dulu bahas sesuatu yang sifatnya itu ndak ada kaitannya dengan kemaslahatannya si mayit. Lek bahas tahlilan kok bengi menune apa oleh apa ndak kan? Kira-kira
boleh aja, nggih, boleh aja, tapi agak menjauh, nggih. Jadi misalkan si mayitnya itu di ruang di kamarnya, nggih, jenengan bahas neng poncotan neng gone dapur, nggih, atau di bagian luarnya, nggih. Istilahnya kita memisahkan diri dulu lah dari keadaan yang terjadi di sekitaran si mayit ini tadi. Jadi jadi taghmidu aineh. Jadi matanya dipejamkan. Yang dilakukan Rasulullah kepada Abu Salamah seperti itu. Oke. Setelah itu Rasulullah bahkan mengatakan setelah nutup matanya Abu Salamah, beliau mengatakan Allahumma ghafir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil muqarrabin wa khlif ulu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lahu wa lana ya rabbal alamin Allahumma iftah lahu fi qabrih wa nawwir lahu fi. Jadi didoakan sama Nabi. Ya Allah, moga-moga Abu Salamah itu dijadikan orang-orang yang diangkat derajatnya sama Allah Ta'ala, diterangi kuburnya nanti, dikasih tempat-tempat yang terindah, diampuni dosa-dosanya. Itu doanya Nabi Muhammad kepada Abu Salamah. Setelah dipejamkan matanya, setelah itu syudda lihyatahu. Jadi dari sini ke atas itu diikat. Kalau masih nganga maka diikat dari sini ke atas, nggih, ndak malik, nggih. Dadi ngene aneh napa? Simpulnya itu di bagian atas, nggih. Jangan di sini apa di sini kayak apik ngene, jangan, nggih. Taruh di bagian atas. Syadda lihiyatahu bi isabihi aridihi yarbituhu fawqa ra'sih. Jadi diikatnya di bagian atas kepala. Setelah itu talyinu mafasilihi. Nggih, setelah itu badannya nggih, mumpung angetnya badan ini masih ada ditalyin. Talyin itu dipijeti, nggih. Bukan dipijeti kayak urut itu enggak, nggih. Tapi untuk mempertahankan hangatnya badannya si jenazah ini tadi, jenengan talyin. Jadi di ininya sendi-sendinya ini digini-ginikan, nggih. Jadi tangan ini digini-ginikan. Setelah itu kaki juga digini-ginikan, nggih. Terus tangan ini jadi sendi-sendinya, nggih. Terutama di bagian persendian-persendian itu kita pijat-pijat, nggih. Enggak usah nemen-nemen, nggih. Kalau perlu pakai minyak-minyakan kita pakai minyak, pakai minyak zaitun apa piye, nggih. Atau minyak apa yang enggak panas dan enggak ada rasa, nggih. Maksudnya bukan minyak terus jenengan kasih GPU apa jenengan kasih geliga, ndak boleh, nggih. Jadi pakai minyak yang ndak panas, nggih, yang ndak panas tapi cukup untuk menghangatkan badannya si jenazah ini tadi. Untuk apa? Agar nanti ketika dimandikan, nggih, badannya ini masih bisa, nggih, masih lemes, nggih. Sik lemes masih gampang untuk dipindah-pindahkan, gampang untuk Nah, kalau kita nge-skip bagian ini, nggih, kalau misalkan ndak ada orang yang melakukan hal yang semacam ini setelah jenazah itu baru saja meninggal, biasane, nggih, biasane. Apalagi kalau misalkan mandiinnya masih mau besok atau masih butuh waktu lama, sik nunggoni anake sing ke Jakarta, sik nunggoni iki dan lain sebagainya, nggih. Takutnya ketika nanti dimandikan ini badannya sudah kaku, nggih. Lek sudah kaku, nggih, kalau sudah kaku dia dimandikan, yang mandiin sulit, nggih, yang mandiin sulit juga akan jadi omongannya orang banyak, nggih. Oh, berarti mayite ngene, bukan mayite ngene. Ya memang seperti itu orang meninggal, ya memang seperti itu. Kalau lama ndak dihangatkan dia akan mengeras, nggih. Akan mengeras, makanya perlu untuk ditalyin, nggih. Talyinu mafasil walau biduhan ini tuja ilaihi. Jadi kalau misalkan memang dibutuhkan pakai minyak, kita pakai minyak. Setelah itu yang keempat, nas'uthiya bi mautihi wa satruhu bi thawbin khafif. Kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Jadi diganti pakaiannya dengan gimana cara gantiin pakaiannya, dikasih pakaian yang seperti apa dan lain sebagainya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya.